Anak pertama begitu, saya pikir apa saya kekurangan kalsium, perasaan saya selalu minum apa dokter kandungan yang suplemen kasih, suplemen kan saya minum. Anak kedua begitu pula ternyata. Itu juga saya hamil 3 bulan, plek, langsung krok. Supaya tadi benar itu dokter gigi kalau tidak mau merawat Mbak Sari waktu hamil tidak kayak kok kesannya didiemin aja, karena memang dirawat pun itu akan dikhawatirkan menimbulkan komplikasi karena perubahan hormon kita. Memang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa supaya orang banyak mengkonsumsi, banyak yang beli. Nah, ini yang kita harus waspada sih. Sebenarnya kalau masalah jajan menjajan itu kita emang dari dulu kecil juga kita jajan, Iya, parah juga sih sebenarnya gitu. Bener. Karena zaman dulu SD kita di depan gerbang itu jajan, Betul, udah ya jajannya betul. juga dibilang bersih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Mbak Sari, saya mau cerita nih, di Jepang itu ada hal yang menarik ya. Betul. Mereka punya program sudah sejak puluhan tahun lalu sih, yang disebut dengan 80-20. Jadi arti dari program itu adalah di usia 80 tahun mereka masih punya gigi utuh sebanyak 20. Ayo sekarang coba hitung gigi utuh kalian, gigi asli kalian berapa? Masih ada 20 nggak? Usia kalian berapa? Ayo hitung. Wah, saya itu nggak tahu ya. Ini cerita juga nih Mbak Mami ya. Jadi saya tuh punya putra kan 4 ya Mbak ya. Setiap saya kehamilan gigi pecah. Ah ya. Jadi setiap hamil usia trimester pertama ya, 3 bulan Pecah. Nanti dia ke ini sendiri, ke belah sendiri itu Kebelah Mbak, sendiri, terlepas terus sendiri. pecah kecil-kecil gitu ya Mbak Sari. Betul. Anak pertama begitu, saya pikir apa saya kekurangan kalsium, perasaan saya selalu minum apa dokter kandungan yang suplemen kasih, suplemen kan saya minum. Anak kedua begitu pula ternyata. Itu juga saya hamil 3 bulan, plek, langsung krok. Ke dokter gigi lagi, wah nih Bu, apa namanya belah, jadi gerham saya tuh hilang 4 Mbak. Punya anak 4 tuh untung bukan 12 Mbak. Jadi kalau Mbak Sari hamil itu dinanti-nanti oleh dokter gigi ya. Berarti ya, hamil lagi ya Bu. Pasti Mbak itu. Sampai kemarin terakhir putra saya yang keempat itu saya juga ini retak gitu. Dan akhirnya saya diemin aja karena dokter gigi juga nggak berani menangani ibu hamil gitu ya. Jadi hanya dibersihkan dan dia retak-retak sendiri, dan pas lepas ya saya kembali. Dok ini lepas separuh gitu, dibersihkan lagi. Jadi nggak berbuat apa-apa dokter gigi. Iya, memang sih Mbak. Jadi kondisi seorang wanita ketika hamil itu kita tahu ada banyak sekali perubahan hormon ya. Itu berdampak. Nah, jadi memang idealnya sebelum kita hamil, merencanakan kehamilan, cek dulu kondisi giginya. Supaya tadi benar itu dokter gigi kalau tidak mau merawat Mbak Sari waktu hamil tidak kayak kok kesannya didiemin aja, karena memang dirawat pun itu akan dikhawatirkan menimbulkan komplikasi karena perubahan hormon kita, sehingga perawatan yang ditimbulkan takutnya tidak sesuai, malah kemudian kontraksi efek juga samping. Betul. Kan kita juga stres ya sebagai orang hamil. Deg-degan kan, cemas kan. Nah itu berdampak pada janin nanti kalau ibunya banyak cemas. Nah sehingga idealnya memang ini yang banyak belum kita sosialisasikan juga. Sebelum merencanakan kehamilan, periksa dulu kesehatan giginya. Kalau ada yang perlu ditambal, harus segera diperbaiki. Kalau ada yang harus dicabut dulu. Baru kemudian setelah gigi beres, hamil lah. Harus gitu. Ini ya teratur itu tandanya. Betul. Kita aware banget ya Mbak ya terhadap harus kesehatan gitu, karena begitu dan kita hamil sulit sekali mendapat perawatan gigi. Iya, karena memang gigi dan mulut itu gerbang pertama ya Mbak. Betul. Garda depan. Betul banget ya. Gigi dan mulut itu cermin dari kesehatan kita secara keseluruhan sebetulnya ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang justru ditemukan oleh dokter gigi. Padahal itu penyakit sistemik, misalnya gula. Nah, kenapa nih usia muda kok giginya banyak yang goyah, padahal jatuh enggak gitu ya. Habis makan makanan yang terlalu keras juga enggak. Nah, setelah dicek ternyata kadar gulanya tinggi. Bisa jadi seperti di usia misalnya masih 30-an gitu. Iya. Sekarang kan kita tahu tuh di berita di televisi banyak sekali ditemukan anak-anak Iya benar. usia SD
sudah menderita diabetes Iya, mellitus. Nah, yang seperti itu kita memang Banyak harus sekali. waspada. Jadi yang dulu di zaman kita kecil ya Mbak Sari ya, yang namanya sakit itu hanya diderita oleh orang tua, mbah-mbah kita gitu Era kan. 80-an nih. Betul. Sekarang ini umurnya udah bergeser. Jadi yang muda-muda pun sudah banyak yang terserang. Ya itu karena lifestyle tadi ya. Kuncinya keseimbangan. Iya itu, aduh, cukup mengerikan juga sih Iya. sebenarnya kalau tidak seimbang ya. Iya. Gitu. Apalagi makanan-makanan zaman sekarang itu sudah, aduh beda deh eranya. Mau bilang apa nih kita? Iya, susah ya. Iya, karena keju juga bukan keju Betul. asli ya Mbak ya. Betul. Banyak banget yang KW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Gula juga bukan gula tebu. Betul. Iya Mbak ya. Iya, banyak sekali zat-zat tambahan di dalam makanan yang memang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa, Iya. supaya orang banyak mengkonsumsi, banyak yang beli. Nah, ini yang kita harus waspada sih. Sebenarnya kalau masalah jajan menjajan itu kita emang dari dulu kecil juga kita jajan, Mbak. Iya, Parah juga sih bener, sebenarnya gitu. bener. Karena zaman dulu SD kita di depan gerbang itu jajan, Betul, kayak jajannya betul. juga dibilang bersih juga. Enggak, iya kita nggak tahu juga Iya, ya. kan minum es limun, Betul. minum es dawet. Ada gitu-gitu. dulu kalau saya kecil itu sekarang kayak ya es krim gitu ya, tapi dulu namanya es potong. Jadi dia iya. bar panjang gitu terus dipotong-potong. Tertusuk. Heeh. Kayaknya dulu juga nggak semanis es krim yang sekarang ya. Karena mungkin orang zaman dulu itu belum kenal gula Betul, KW itu ya Mbak ya. Betul, belum kenal. Tapi dari gula dulu sintetis. sakarin tuh udah ada ya Mbak ya. Ada tapi mungkin belum banyak digunakan Iya. ya. Belum banyak industri yang memproduksi dan belum Zaman banyak dulu namanya sakarin ya, propaganda. Mbak ya? Sakarin. Sekarang banyak banget namanya ya. Namanya. Sampai nggak hafal Bener, satu bener. persatu. Itu baru dari gulanya aja, belum perasanya juga ya kan. Warnanya. Betul. Sebenarnya ya memang ini ya kecermatan dan tanggung jawab dari yang membuat ya. Iya. Termasuk UMKM ini kita juga harus ini ya Mbak ya. Betul. Harus jangan memikirkan laba tapi juga memikirkan nih gimana nih supaya penerus bangsa Betul, ini. generasi kita benar-benar jadi generasi yang unggul ya kan. Jadi Dengan makanan. Iya, memang makanan itu kemudian menjadi sumber bagi kesehatan kita. Artinya kesehatan kita juga bisa ke arah yang bagus dari makanan. Kesehatan kita juga bisa ke arah yang kurang bagus itu juga dari pemilihan makanan. Betul itu. Jadi bagaimana sebetulnya yang paling penting teman-teman UMKM juga bisa memilih bahan makanan yang tetap aman, tidak mempercepat datangnya penyakit, Iya. tapi di sisi lain juga tetap menarik untuk dibeli ya. Betul, Nah, enak itu. rasanya. Betul. Karena kadang-kadang kan image seorang itu kalau makanan asli, maksudnya dari bahan-bahan yang asli, rasanya Nggak enak ngambang ya. ngambang ya, Nggak cenderung mantep ngambang. ya. Padahal belum tentu juga ya Mbak ya. Iya, Ini ya karena memang. kita bicara begini karena ini ibu dokter selain berprofesi dokter gigi juga pelaku UMKM. Kita di jilid kedua aja ya. Seri Nanti kita kedua bahas aja ke ya. episode selanjutnya. Ini kita sekarang mau membicarakan tentang kesehatan gigi dan mulut Iya. dulu. Kayak gitu. Oke, ini jadi pola hidup terus pola makan ya berarti Betul. yang kebiasaan juga Iya. kita mengunyah tadi. Jadi anak-anak sekarang rajin mengunyah ya. Mungkin perlu makan makanan yang jadul-jadul seperti yang Bu Dokter bilang, mungkin pada nggak kenal Bu, grontol. Iya nggak kenal lah Mbak ya, mereka mungkin ini apa sih gitu. Kita rebus singkong, kita rebus talas gitu, mungkin mereka heran kali ini apa sih gitu. Zaman kita kecil Mbak Mami, yang namanya emping tuh keras loh Mbak. Betul. Sekarang ini ya renyah ya. Super Emping tipis. super yang tipis yang sekali makan Keras. Kalau kita dulu usaha tuh. Betul. Sampai digigitnya gitu. Kayak gitu-gitu jadi Empingnya makanan. berasa banget. Sekarang bolu-bolu dulu bolu seret ya Mbak ya. Betul. Sekarang bolu ya pakai pelunak itu. Betul, pakai Pengembang. apa ya namanya pengembang ya, pakai Pengembang. emulsifier juga ya untuk melunakkan ya. Iya, karena memang lebih lembut, lebih enak, lebih disukai sih Mbak. Jadi kalau sekarang makan lanting pun, maaf ya Bu Citra yang jualan lanting. Enggak, Bu Citra lantingnya alami kok dari ini ya beras ya Bu Citra ya. Kalau lanting memang dari jadul itu ini Mbak, klotak gitu. Berarti pembiasaan anak-anak untuk makan makanan yang keras itu yang harus kita lakukan. Tuh. Ini nggak hanya anak-anak remaja juga ya Mbak Mami ya. Ayo
para remaja Gen Z rajin mengunyah. Iya. Jangan sedot aja langsung masuk. Tadi ada yang lupa diceritakan loh, Apa ini? Mbak Sari. Jadi kalau kita mengunyah dengan jumlah yang memadai sehingga makanan itu betul-betul halus, akan merangsang hormon bahagia. Iya. Nah, makanya tuh ada istilah Mbak Mami ya, ngemil. Kalau kita kadang-kadang kan merasa stres, capek, itu kan bawaannya jadi pengen ngemil gitu kan ya. Nah itu sebetulnya tanda bahwa hormon bahagia harus dikeluarkan. Cara mengeluarkan hormon bahagia bagaimana? Kalau kita perasaannya nggak sedang bahagia ya, nggak sedang ada kejadian yang membuat kita auto bahagia, makan aja, ngunyah aja. Tapi ya itu tadi, harus banyak sekali jumlah kunyahan untuk setiap suapan begitu untuk merangsang hormon bahagia. Jadi supaya kemudian selain makanannya juga halus, mempermudah pencernaan, hormon bahagia juga banyak yang keluar. Nah, ini yang pertanyaannya sebenarnya kan ini ya, apa namanya, mengunyah untuk menimbulkan hormon bahagia tadi itu ya Mbak Mami ya. Nah, itu misalnya malam nih kita lagi pengen ngemil karena mungkin stres gitu ya. Betul. Itu kira-kira kita turutin nggak tuh sinyal lapar bohongnya? Kan ada istilah lapar bohongnya ya. Apa kita pura-pura mengunyah pakai silikon dong? Oh iya, bener ini. Kan tiba-tiba malam-malam di atas jam 9 misalnya, aduh kok aku stres ya. Tiba-tiba di WhatsApp pacar gitu ya. Kan Gen Z ini ceritanya. Nggak bisa jadi berantem sama atau pasangan, ya. Terus kita stres malam-malam. Itu kita turutin nggak ngunyah? Pengen ngunyahnya atau kita ini bohongan, saya minum air putih aja. Gimana tuh Mbak? Diturutin boleh Mbak Sari, karena memang pergerakan otot-otot pengunyahan itu akan merangsang sekresi hormon bahagia. Tapi yang jadi masalah adalah karena sudah malam, itu kalau menurut jam biologis pencernaan sudah nggak bagus lagi untuk bisa memasukkan makanan, maka yang bisa kita lakukan adalah mengunyah bohongan. Weh, gimana caranya tuh? Seolah-olah kita memasukkan makanan padahal enggak, dan rahang kita gerakkan saling mengatup begitu ke atas ke bawah gitu untuk meniru gerakan mengunyah. Giginya juga disentuhkan aja, gigi atas dan gitu gigi bawah itu sudah merupakan suatu sinyal yang dikirim ke otak bahwa ini ada gerakan mengunyah. Otot-otot pengunyahannya bekerja. Nah, hormon bahagia ayo keluar gitu. Kita memancing hormon. Betul. Itu. Jadi walaupun tidak ada yang kita kunyah. Betul. Minum boleh karena bagaimanapun tubuh sangat membutuhkan air ya. 80% dari tubuh itu terdiri dari air. Tetapi kemudian gerakan mengunyahnya menjadi berkurang. Kecuali kalau kita sambil air itu ada di rongga mulut, kita gerakkan gigi kita seperti gerakan mengunyah, itu nggak apa-apa. Jadi memang intinya pergerakan otot-otot di area sini ya, kita menyebutnya otot mastikasi begitu, itu yang akan dideteksi untuk salah satu metode untuk bisa mengeluarkan hormon bahagia. Wah, ini baru tahu nih kayaknya. Saya baru tahu ya, nggak tahu yang lain nih. Bahwa kalau mengunyah itu memancing hormon bahagia tadi untuk keluar. Saya tahunya setelah kuliah di kedokteran gigi. Sebelumnya juga belum lebih tahu dulu tandanya. Saya alhamdulillah ternyata ilmu baru. Mudah-mudahan ini amal jariahnya Mbak Mami ya. Amin, sudah ya memberitahu. Alamin. Masya Allah. Iya, itu tandanya memang tadi ya, kembali saya ulang, itu pola makan, pola hidup, mengunyah itu harus kalian lakukan. Mindset Mbak Sari. Jadi kadang-kadang kita masih sering merasa bahwa ya kalau nggak makan aku nggak akan lepas nih stresnya gitu ya. Nah ini juga yang harus. Ini kayak senam ya Mbak ya? Iya, nah betul. Senam wajah itu berdampak juga. Memang selain untuk menguatkan ini ya, otot-otot di sini, itu juga akan merangsang produksi saliva. Kemudian tadi bisa merangsang sekresi dari hormon bahagia. Ini kayaknya tips dari Bu Dokter Mami ini bisa mengurangi kita ini ya, pengeluaran untuk skincare kayaknya. Gitu ya, benar-benar. Karena bahagia itu timbul dari dalam. Betul, bahagia itu kita yang ciptakan kok, bukan orang lain tuh. Mempengaruhi semua ya. Maksudnya kita mudah senyum, mudah ketawa, itu kan jadi auranya lain ya. Betul.
gitu. betul. Lebih percaya nih, coba Bu Dokter nih mungkin bercahaya begini wajahnya ini ya. Karena akibat kena lampu, Mas. Lampunya ada 2 di sini. Jadi bercahaya. Jangan salting Mbak Mami. Jadi malu. Ya, bukan wajahnya kelihatan ya guys ya. Kayaknya gitu bersinar ya. banget. Mungkin karena malam-malam kalau lapar. Habis Punya bohongan. habis ngomelin anak gitu ya, berantem sama suami gitu terus ngunyah bohongan ya. Kan anaknya nanya, "Ada apa, Bun?" gitu. Enggak apa-apa. Makan apa, Bun? Ya. Halo teman, lanjut di part berikutnya ya.